Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niza di Kalam Inspirasi TV. Sobat Inspirasi, sudah lama ya saya tidak membuat konten atau upload video. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menunggu. Dan saya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support channel saya selama ini dan menunggu konten-konten dari video saya. Untuk teman-teman yang belum saya balas dan juga belum saya kunjungin balik, mohon bersabar ya. Insya Allah saya pasti berkunjung, walaupun mungkin agak telat gitu datangnya. Tapi insya Allah saya datang. Nah, apa sih sebetulnya yang sedang saya lakukan? Kok saya lama gitu ya untuk upload, untuk bikin video. Nah, mungkin kali ini saya mau bercerita sedikit tentang kegiatan saya. Walaupun nggak semua ya, tapi kurang lebihnya saya mau share sedikit sebetulnya profesi saya itu ngapain aja sih. Oke, simak terus ya. Tapi jangan lupa sebelumnya dukung terus channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan tinggalkan jejak komen di bawah ya, biar saya bisa berkunjung balik dan kita terus menjalin silaturahim. Nah, sebetulnya saya tuh tadinya mau bikin konten, meneruskan konten-konten saya sebelumnya yang saling berkesinambungan. Tapi karena ini lagi sakit gigi sebetulnya, jadi saya bingung, saya nggak mood banget bikin konten tentang sekolah, tentang pernikahan, apalagi tentang parenting tuh lagi nggak mood. Jadi ya sudah nih, saya cerita ini aja. Ya nggak apa-apa ya, sesekali saya vlog tentang kegiatan saya sehari-hari. Oke, yang pertama saya mau cerita nih bahwa selama masa pandemi ini saya banyak bekerja atau praktek tuh dari rumah ya. Jadi tidak banyak yang saya lakukan di luar rumah karena faktor PPKM dan pandemi. Tetapi bukan berarti kita banyak istirahat gitu ya. Tidak juga, justru malah selama pandemi ini banyak sekali kasus-kasus yang cukup membuat kita miris. Karena apa? Misalnya banyak yang stres karena faktor COVID, kemudian juga banyak yang stres atau bahkan sampai ada percobaan bunuh diri, bahkan sampai ada yang bunuh diri juga karena faktor ekonomi akibat adanya PHK, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri itu karena saking khawatirnya dengan penyakit COVID-19 ya. Jadi secara mental, kondisi mental rakyat nih atau masyarakat di masa pandemi sejak 2020 itu cenderung meningkat stresnya, sehingga kami yang berada di garis depan tenaga kesehatan mental itu juga harus memperkuat diri kita agar tidak terkontaminasi atau tidak terbawa dengan kondisi-kondisi yang sedang dirasakan oleh para pasien kami. Kebetulan kalau saya berada di bidang psikologi forensik ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Misalnya nih kasus kekerasan seksual atau ada korban perkosaan ya, semacam itu ya. Jadi agak berat-berat sih case-nya. Nah, yang baru-baru ini yang sedang saya tangani tuh adanya kondisi di mana seorang ibu yang harus masuk ke lembaga pemasyarakatan dan terjadi kebingungan ya gimana caranya menyampaikan kepada anaknya bahwa sang ibu harus masuk ke penjara. Nah, yang dilema-dilema kondisi seperti inilah yang kemudian menjadi bagian dari pekerjaan saya gitu ya. Jadi saya harus memberikan entah itu pendampingan, entah itu penjelasan ya, membantu memberikan
solusi atau membantu memberikan masukan kepada baik itu pasien atau klien yang kemudian nantinya bisa membawa kondisi mereka ke lebih baik, sejahtera secara mental dan juga secara psikologis mereka. Nah, kalau misalnya psikolog itu kan banyak ya macam-macamnya. Ada yang psikolog yang jadi HR di perusahaan, biasanya sebutannya psikolog industri dan organisasi. Bisa dia nanganin HR development atau kemudian di bagian SDM, bagian General Affair, atau bahkan juga menangani buruh ya, seperti industrial relationship semacam itu. Jadi banyak sih. Nah, kalau yang industri dan organisasi itu biasanya menangani perusahaan atau SDM ya di sebuah, entah itu pabrik dan sebagainya. Nah, kalau seperti saya di klinis forensik itu menanganinya ya yang tadi sempat yang saya ceritain gitu. Ada lagi psikolog sekolah. Nah, yang sekolah itu biasanya pembahasannya seputar gimana sih caranya melihat kemampuan akademik siswa, atau tes potensi anaknya ini udah layak belum masuk SD, udah layak belum masuk SMP dan sebagainya. Kira-kira bakatnya di mana. Nah, itu biasanya yang pegang adalah psikolog sekolah gitu ya, atau psikolog pendidikan. Nah, kalau saya bisa nggak nanganin yang psikolog? Bisa juga sih, tapi case-nya beda. Saya tidak lagi menangani misalnya, oh ini ada siswa nih atau ada seorang klien yang anaknya pengen dites untuk masuk SD udah bisa atau belum ya, atau masuk SMP udah bisa belum. Nah, saya tidak lagi menangani itu. Saya menangani kalau misalnya di sekolah tersebut, atau mungkin di pesantren ya, atau sekolah-sekolah boarding tuh, nah biasanya suka terjadi adanya bullying ya. Nah, kalau misalnya terjadi bully, itu baru ke saya. Terjadi bully di sebuah sekolah yang mengakibatkan anak menderita trauma, menderita kondisi-kondisi gangguan mental, psikologis ya, entah itu dia jadi stres pasca trauma, atau bisa jadi gangguan kepribadian yang parah tuh, atau panik attack dan sebagainya. Nah, itu baru ke saya. Tapi kalau misalnya untuk nanganin, oh ini anak ini berbakat nggak untuk masuk ke jurusan IPA misalnya atau IPS, nah saya tidak menangani itu. Suka dukanya jadi psikolog gimana sih? Banyak sukanya, banyak dukanya juga sih. Ya, salah satunya ini misalnya kayak gini nih, kondisi lagi kurang sehat, entah lagi nggak enak badan, lagi sakit gigi, lagi pegel-pegel badan dan sebagainya. Tetapi karena ada tanggung jawab profesional, itu kita nggak boleh dong kita tinggalin. Jadi memang harus harus tetap profesional. Kalaupun terpaksa harus membatalkan janji dengan klien kita atau dengan pasien kita, ya tentu harus ada semacam penjelasan, karena menangani orang-orang yang sedang bermasalah kejiwaannya itu tentu berbeda dengan kalau kita ngebatalin sama temen gitu ya. Sorry nih nggak bisa dateng, maaf ya. Itu nggak semudah itu, karena sebetulnya mereka memiliki pengharapan ketika mereka ingin bertemu dengan psikolognya, atau mereka ingin ketemu dengan orang yang sudah dianggap mereka percaya, itu seringkali menggebu-gebu gitu ya keinginannya. Nah, kalau tiba-tiba nih ada pembatalan, itu mereka bisa kecewa loh. Nah, jadi saya pernah juga tuh seperti itu. Aduh, padahal memang karena saya betul-betul, misalnya nih saya lagi diare gitu ya, atau lagi pokoknya kondisi badan lagi nggak enak. Biasanya kalau kondisi badan lagi nggak enak, kita juga akan sulit untuk berkonsentrasi dan fokus pada masalah si klien atau pasien tersebut. Nah, kemudian bisa juga nih, kan sekarang lagi masa-masanya konseling online ya, kebetulan lagi banyak, jadi pasti pegang handphone terus dong. Oh ya, pegang handphone terus, tapi kita harus fokus pada cerita si pasien ini. Gak mungkin kan, misalnya kita lagi Zoom nih, atau lagi video call, atau lagi Google Meet sama si pasien, kemudian kita sambilan gitu. Jadi handphone yang satu atau di laptop kita pakai Zoom. Nah, dia lagi cerita, lagi curhat sama kita, lagi konseling sama kita, butuh didengarkan. Kemudian juga lagi nangis-nangis misalnya kan. Nah, sementara kita pegang HP, update status,
komen di YouTube. Nah itu nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi walaupun pegang handphone setiap saat, tetapi ada etika yang harus saya patuhi secara tidak tertulis, bahwa memastikan si pasien atau klien kita ini berada dalam kondisi yang nyaman, berada dalam kondisi bahwa kita betul-betul peduli pada si pasien ini dan benar-benar mau mencoba memahami kondisi dia, itu akan membuat mereka sedikit banyak lebih lega dibandingkan mereka tidak tahu harus pergi ke siapa, dan kemudian setelah mereka mempercayakan kita, ternyata kita tidak tidak peduli dan cenderung abai terhadap kondisi mereka. Nah gitu, makanya walaupun misalnya nih saya pegang handphone setiap saat karena istilahnya kan lagi online ya, tapi saya tidak mungkin fokus pada handphone saya hanya fokus pada si pasien tersebut. Mereka lagi nangis, mereka lagi mengutarakan semua unek-unek permasalahannya, dan disitulah saya betul-betul harus memperhatikan kata per kata, kemudian apa yang menjadi unek-uneknya mereka, agar saya tanda kutip saya tidak salah diagnosa, saya tidak salah memberikan masukan dan saran, dan saya tidak salah memberikan inspirasi atau pencerahan untuk mereka, sehingga mereka benar-benar merasa okay, I'm so care gitu, saya betul-betul peduli dan saya betul-betul punya empati terhadap mereka. Jadi itu alasannya kenapa nggak bisa tuh kita sambil update status nyambi gitu ya, nggak bisa gitu. Itu big no-no lah buat kami para psikolog. Nah kalau selama pandemi ini banyak sih melalui online ya, dan memang agak berbeda tentunya saat kita berkonsultasi secara online maupun secara offline atau tatap muka langsung. Tentu ada bedanya. Nah yang pasti kondisi saat ini orang itu karena efek pandemi yang cukup berkepanjangan, kemudian ditambah juga kondisi ekonomi yang sedang sulit, sehingga secara psikologis itu mudah sekali dan rentan sekali untuk terpicu emosinya. Salah sedikit misalnya kesenggol atau misalnya kondisi ada cekcok sedikit, itu bisa berakibat fatal. Tidak hanya secara psikologis menjadi misalnya gangguan kejiwaan, tapi yang lebih parah lagi terjadi kasus-kasus kriminalitas. Contohnya misalnya pembunuhan. Nah, itu kan berat ya. Terjadi pembunuhan hanya gara-gara kayak berita tuh tempo hari soal gara-gara wifi ya. Nah itu kan kayaknya bisa sih sampai seperti itu gitu. Atau misalnya ada berita hanya gara-gara masalah masalah obrolan yang salah gimana, itu bisa berakhir pada kondisi-kondisi yang sangat fatal, entah itu pembunuhan, entah itu berakhir pada kondisi yang betul-betul tidak kita inginkan. Dulu sih biasanya saya kalau lagi banyak banget nanganin kasus, itu bisa sampai begadang gitu ya. Untuk apa? Untuk bikin laporan. Jadi alur pekerjaan psikolog tuh misalnya pasien datang gitu ya. Setelah pasien datang, dia mengkonsultasikan permasalahannya, kemudian kita melakukan semacam diagnosa atau assessment ya, tergantung kondisinya sih. Jadi bisa langsung ada diagnosa, bisa juga langsung assessment, atau malah kemungkinan malah bisa selesai kalau memang masalah itu tidak terlalu berat untuk ditangani lebih lanjut, jadi bisa selesai hari itu juga. Nah, biasanya kalau misalnya sampai ada diagnosa dan assessment, itulah yang kita harus membuat semacam laporan untuk si pasiennya, agar pasien mengetahui gitu gambaran kondisi psikologis dia itu seperti apa sih. Nah kalau misalnya lagi banyak nih, tentu nggak mungkin dong kita tinggalin begitu aja, karena ini bagian dari tanggung jawab kita. Oleh karena itu, setelah selesai praktek, misalnya saya praktek berapa jam gitu ya, nah kemudian saya harus mengerjakan laporan tersebut gitu, mengerjakan laporannya, dan kemudian nanti saya janjian lagi sama si pasien ini untuk kapan dia bisa ketemu dengan saya lagi, dan di situ kita akan bahas gitu ya bagaimana kondisi-kondisi yang sedang terjadi kepada si pasien tersebut. Ya, demikian Sobat Inspirasi video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan oh ya, saya mau sedikit mohon dukungan nih, minta doanya dari teman-teman semua, karena saya mau launching klinik ya sebentar lagi, klinik saya sendiri. Mohon doanya agar bisa berjalan lancar gitu ya kliniknya. Nanti kliniknya seperti apa sih?
saya akan bahas di video-video berikutnya deh pokoknya ya. Mohon doanya, mohon dukungannya, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Kalam Inspirasi TV dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Dan semoga kita bisa terus terjalin silaturahimnya ya. Gitu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.